Hai semua, kali ini saya mau bikin sifon kopi. Ini rasanya ngopi banget, harum, terus dia lembut juga khas sifon. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langsung aja. Langkah pertama kita mau mix dulu. Di sini ada minyak canola. Kalau nggak ada bisa pakai minyak sayur biasa. Kemudian ditambahkan dengan susu cair. Lalu kemudian saya juga menambahkan garam. Banyaknya kira-kira 1/8 aja atau sekitar sejumput garam. Kemudian diaduk dulu sebentar. Saya pakai balon whisk di step ini ya. Kemudian ini sambil diayak, ada tepung terigu protein rendah, biasanya yang kunci biru. Kemudian ditambahkan dengan coklat bubuk. Ini banyaknya sekitar 1 sendok teh aja supaya nanti warna dari sifon kopinya dia lebih coklat gitu, nggak terlalu putih. Kemudian ini ada kopi luwak white coffee 1 saset, boleh disesuaikan dengan selera, mungkin mau pakai merek lain juga bisa. Kemudian diaduk rata dulu sebentar, jangan terlalu lama. Nanti kita masih mau masukin 5 butir kuning telur dan putihnya dipisah. Hati-hati saat memisahkan, jangan sampai putih telurnya kecampur dengan kuning telur walaupun sedikit. Kemudian pilihlah telur yang fresh, bukan dari kulkas, dan biasanya kalau fresh itu kuningnya nggak mudah pecah dan putihnya pun lebih kental. Kemudian ini di mix sampai rata, sampai menjadi adonan yang seperti ini. Sebentar sih prosesnya ini mixingnya, kemudian sisihkan dulu. Kita akan membuat adonan putih telurnya, marriage-nya. Jadi di sini 5 butir putih telur ditambahkan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis. Kalau nggak ada bisa pakai air jeruk lemon juga bisa, atau menggunakan cream of tartar kira-kira setengah sendok teh aja. Lalu kemudian tambahkan gula pasir 3 tahap, pelan-pelan aja sambil di mix, jangan langsung menggunakan kecepatan tinggi, nanti sifonnya gampang ambles. Kemudian ini setelah di mix beberapa menit bisa diperhatikan, sebenarnya nggak ada patokan menitnya sih karena kecepatan mixer juga kan beda-beda ya, relatif lah. Kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini, stiff peak, jadi nggak lembut banget tapi nggak kaku banget, tengah-tengah ya. Setelah itu dituang ke adonan pasta kopinya yang tadi. 3 tahap pencampuran sambil di mix, saya menggunakan balon whisk aja supaya teknik aduknya nggak terlalu berlebihan tapi dia lebih cepat merata, tapi ini perlahan aja dan jangan sampai over mix, bisa jadi nanti dia lebih encer kalau over mix. Udah step terakhir, saya mix pakai balon whisk sebentar, kemudian di akhir tetap saya aduk sebentar juga dengan spatula, supaya biasanya bagian bawah tuh adonan pastanya suka belum keangkat gitu ya, jadi itu penting sih ngaduk pakai spatula di akhir gitu. Setelah cukup rata sini, jadi saya sempurnakan menggunakan spatula. Setelah cukup rata, kemudian siap untuk kita tuang ke loyang. Jangan lupa oven sudah harus dipanaskan. Kita tuang ke loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 18 cm, loyang sifon, loyang bongkar pasang tanpa dioles apapun. Di sini bagian bawah saya kasih loyang lagi supaya sebenarnya meminimalisir aja, pastinya kan ada rembes sedikit ya, namanya ini loyang bongkar pasang dan loyangnya juga bukan loyang yang standar yang bagus-bagus banget, jadi ini pasti ada resiko rembes sedikit, jadi saya alasi dengan loyang lagi bawahnya. Kemudian diratakan seperti ini untuk menghindari banyak gelembung udara dalam cake supaya cake-nya lebih halus. Dan tinggal kita panggang di suhu 175 derajat, api atas bawah, lamanya antara 15 sampai 20 menit di awal. Kemudian setelah 15 atau 20 menit
saya slit dulu, diiris bagian atasnya ini supaya nanti pada saat dia mekar, mekroknya tuh pecahnya lebih beraturan, nggak pecah berantakan kemana-mana. Lalu kemudian dikecilkan suhunya menjadi 140 atau 150 derajat. Lamanya bisa lebih dari 1 jam, jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing, tetap api atas bawah ya. Kemudian setelah matang dibalikan seperti ini, menggunakan botol atau apapun deh, dibalikin sampai benar-benar adem banget, baru kita keluarkan dari loyangnya. Dan cara mengeluarkannya ini cara saya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kesulitan bisa dibantu dengan bantuan pisau, disisir bagian pinggirannya dengan pisau, lalu kemudian tinggal dikeluarkan aja dan siap untuk dipotong-potong. Sebenarnya ini kalau mau ditopingin buttercream atau kemudian ditabur misis boleh juga sih, nggak masalah, tapi ini dimakan gini juga enak. Ini dia sudah selesai, cara mengeluarkannya seperti ini, kemudian tinggal kita potong-potong. Ini lembut banget, khas chiffon, kemudian rasa kopinya juga enak, manisnya nggak berlebihan. Nah kalau suka manis, lebih suka dengan manis yang lebih gitu, boleh tambahin komposisi gulanya sekitar 120 gram, 110 atau 120 gram lah cocok. Dan ini dia hasilnya, lembut banget loh, enak beneran. Aromanya tuh wangi gitu, dan ini hemat kan, cuma 5 telur. Dicoba di rumah ya. Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi chiffon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.